dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, siapa lawannya? Amin. Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Aku pasti dapat lakukan semua. Shalom Bapak Ibu. Beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Shalom Bapak Ibu. Nyanyikan lagu ini. Ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Selamat malam semuanya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, percaya, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Amin. Kami percaya Tuhan. Tuhan, ku percaya, tangan-Mu menjaga, berharap kepadanya, takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya, Nyanyikan lagu ini Bapak Ibu. janji-Mu setia, Yang berharap. tetap ku hidup
Katakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, Mu menjaga. Amin. Harap kepadamu, takkan kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia. amin. Hidup Bagimu sampai selamanya. selamanya. Tetap ku hidup bagimu Sampai selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya hal-hal baik Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita ya. Saya percaya malam hari ini semua kita diberkati oleh Tuhan. Walaupun ada banyak tantangan, banyak masalah, tapi saya percaya anugerah Tuhan itu tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Selalu Tuhan menolong kita. Firman Tuhan berkata, orang yang berharap kepada Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu malam hari ini saya percaya semua kita akan diberkati oleh Tuhan, baik lewat doa-doa saya maupun lewat firman Tuhan yang akan saya bacakan, kemudian kita akan renungkan bersama-sama firman Tuhan tersebut. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah kembali menuliskan pokok-pokok doa. Di tangan saya ada lembar-lembar pokok-pokok doa yang ditulis oleh Bapak Ibu semua. Jadi saya percaya bahwa hal-hal baik boleh terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Kalau kita terus berdoa kepada Tuhan, kita percaya pasti akan ada jalan keluarnya. Bahkan kalaupun kita lagi menanti jalan keluarnya, Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita untuk kita mampu menunggu apa yang akan Tuhan janjikan dan Tuhan akan berikan kepada kita, gitu ya. Baik, sebelum saya akan bacakan firman Tuhan dan kita sharing bersama-sama, mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu ya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga pada malam hari ini ya Tuhan. Hamba berdoa, hamba percaya semua kami, baik hambamu di tempat ini maupun kawan-kawan semua, teman-teman semua, dimanapun mereka berada, Roh Kudus Engkau bersama dengan kami. Engkau memberikan kami sukacita, Engkau pelihara hidup kami. Bahkan hamba percaya ya Tuhan, ada kuasa dan mujizat Tuhan pada malam hari ini. Karena hamba terlalu percaya Tuhan, orang yang berharap kepadamu, yang terus mengandalkan Tuhan, pasti akan melihat mujizat, pasti akan melihat pertolongan daripada Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau menjamah setiap teman-teman, umat-umatmu yang menyaksikan acara Blessing at Night ini ya Tuhan. Diurapi, dijamah oleh Tuhan. Tuhan lawat semuanya, sehingga kami boleh mendapatkan mujizat-mujizat, jawaban-jawaban doa kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba menyerahkan acara pada malam hari ini dalam tangan Tuhan. Bila firman Tuhan yang kami dengar itu akan menguatkan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu ada di rumah dan boleh ambil Alkitabnya gitu ya. Dan saya juga bersyukur tadi pagi saya juga baru live perdana untuk doa pagi Bapak Ibu yang belum sempat lihat belum sempat ikut doa paginya secara live, bisa lihat videonya aja Bapak Ibu. Dan kalau di doa pagi itu Bapak Ibu, saya akan membacakan firman Tuhan mulai dari kitab Kejadian dan seterusnya gitu ya, dan kita ambil hal-hal pentingnya di dalamnya. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita akan bacakan firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Mazmur gitu ya. Bapak Ibu boleh ambil Alkitab masing-masing gitu ya, boleh buka Alkitab atau handphone, tapi saya lebih menyarankan untuk
buka lewat Alkitab seperti ini, supaya sepanjang mata memandang itu ada ayat-ayatnya gitu ya. Walaupun pakai Alkitab dari handphone juga, dari tab, dari laptop bisa juga gitu ya. Baik, kita bukalah Mazmur pasal yang ketiga Bapak Ibu. Mazmur pasal yang ketiga. Malam hari ini saya percaya semua kita akan diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kita dengarkan, yang akan bisa bagikan Bapak Ibu. Kita renungkan saja gitu ya. Saya tidak akan terlalu banyak dengan hal-hal teologis, tapi saya langsung ke aplikasi dalam kehidupan kita gitu ya. Baik, Mazmur pasal yang ketiga Bapak Ibu. Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang ke pertama sampai ayat yang ke-9 Bapak Ibu. Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini salah satu mazmur yang ditulis oleh Raja Daud gitu ya. Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud, dan ketika Raja Daud menulis mazmur ini Bapak Ibu, ini ada sebuah background, ada sebuah latar belakang firman Tuhan yang terdapat di kitab Samuel gitu ya. Pada bagian yang pertama saja ketika Daud menuliskan firman Tuhan ini gitu ya. Ini cerita kesaksian dia gitu, artinya riwayat dia yang benar gitu Bapak Ibu. Bagian pertama berkata begini, Mazmur Daud ketika ia lari atau ketika Daud lari dari Absalom anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita gitu ya, seseorang lari dikejar-kejar oleh debt collector gitu ya, oleh penagih hutang, mungkin biasa-biasa aja gitu ya, banyaklah begitu. Kalau seseorang lari gitu Bapak Ibu, dikasih oleh Tuhan, dikejar oleh musuh-musuh yang hebat gitu ya, oleh musuh-musuh yang dahsyat gitu ya, musuh-musuh yang kuat, mungkin masih bisa kita pahami Bapak Ibu. Gitu kan, dalam peperangan kadang-kala ada kalah, kadang-kala ada menang, kan gitu, biasa. Tapi firman Tuhan bilang, Daud lari dari Absalom. Terus dia tulis anaknya. Bisa dibayangkan gak Bapak Ibu? Dia lari dari anaknya sendiri, bukan dari orang yang lain Bapak Ibu. Dia lari dari anaknya sendiri, Absalom. Absalom memberontak kepada Daud, kepada ayahnya, ingin merebut tahta, menjadi raja menggantikan ayahnya. Sehingga Absalom memberontak, dia bujuk banyak orang gitu ya. Dia bujuk beberapa orang yang ada di pihak Daud dulu, sekarang berpihak kepada dia. Dan ketika dia memasuk ke Yerusalem gitu ya, Daud harus lari. Bisa dibayangkan nggak Bapak Ibu? Ingat Bapak Ibu ya, Daud ini raja yang diurapi, raja yang hebat, raja yang ketika dulu dia berperang selalu penuh dengan kemenangan. Karena bagian cerita ini Bapak Ibu, dia sudah punya anak, dia sudah punya istana, dia sudah punya macam-macam gitu, dia sudah hebat lah pokoknya Daud. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dengan kehebatan dia, dengan pengurapan dia gitu ya, dengan kemasyuran, dengan kehebatan dia bahkan untuk berperang. Satu kali kelak, dalam dari sebuah cerita hidupnya, orang yang hebat ini lari. Gitu Bapak Ibu. Lari Bapak Ibu. Ini orang benar, ini orang hebat, ini orang diurapi Tuhan. Gitu. Lari Bapak Ibu. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, dalam kehidupan kita Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan,
Kita kadangkala bisa seperti Raja Daud. Mungkin bukan seperti Daud, kesaksian ceritanya tidak seperti Daud. Tapi yang saya mau berkata adalah, meskipun kita ini anak Tuhan, meskipun kita pun diurapi oleh Tuhan, meskipun kita punya pengalaman-pengalaman yang hebat bersama dengan Tuhan dulunya, kemarinnya Bapak Ibu, gitu ya. Daud ini punya pengalaman dengan Tuhan, dia mengalahkan Goliat, luar biasa bukan? Kalau kita baca cerita tentang Daud gitu, dia mengalahkan orang-orang Filistin, dahsyat. Sama dengan kehidupan kita anak Tuhan, kita diurapi oleh Tuhan, kita banyak melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah melihat banyak kesaksian hebat dan dahsyat dalam hidup kita. Tapi pada satu titik dalam kehidupan kita, mungkin kadangkala kita bisa mengalami seperti apa yang Daud alami. Lari Bapak Ibu. Lari gitu. Pada satu titik masalah yang muncul, jujur Bapak Ibu, kadangkala tidak sanggup kita hadapi. Betul Bapak Ibu? Kita ini jago, punya pengalaman, semua kita punya pengalaman dengan Tuhan. Kita punya kesaksian hebat. Tapi saya mau berkata sama Bapak Ibu, gitu ya. Kadangkala Tuhan mengizinkan kita. Bapak Ibu dan saya, kadangkala Tuhan bisa izinkan pada satu waktu, pada satu titik tertentu dalam hidupmu Bapak Ibu. Seperti masalah yang datang, gitu ya, membuat kita tidak berdaya. Daud lari Bapak Ibu, lari. Memang nanti sebentar Daud melawan, tapi kali ini memang dia harus lari. Pasti ada pertimbangannya memang dia lari. Tapi saya sedang membayangkan, kalaupun Daud tidak mau lari gitu ya, dia berhadapan saja dengan anaknya. Bisa saja sebenarnya pada waktu itu gitu. Memang dia akan berhadapan dengan anaknya gitu, dan Absalom mati gitu. Tapi nanti beberapa waktu kemudian. Tapi perkataan saya adalah, kalau Daud mau menghadapi Absalom pada waktu itu juga ketika Absalom menyerang Daud, bisa saja Bapak Ibu. Ini Daud orang hebat, jago dalam peperangan. Absalom tidak punya pengalaman sebanyak bapaknya Bapak Ibu. Pasti ada pertimbangan dilari. Cuma maksud saya adalah, ketika Daud lari Bapak Ibu, apa yang dia rasakan kan gitu. Ini orang hebat Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nggak punya pengalaman banyak? Sudah punya pengalaman dalam sebuah pekerjaan, katakan demikian. Kita punya banyak kesaksian, tapi pada satu titik pengalaman kita itu tidak mampu menolong kita. Betul Bapak Ibu, bahkan pada titik ini Bapak Ibu, sepertinya Tuhan tidak berbuat apa-apa. Betul? Sepertinya Tuhan tidak berbuat apa-apa. Tuhan tidak berbicara kepada Daud. Ingat Bapak Ibu, Daud kalau masuk ke rumah Tuhan, kadang-kadang Tuhan ngomong baik lewat langsung kepadanya maupun lewat nabi-nabi gitu. Ketika Daud berbuat dosa dengan Batsheba, Nabi Nathan menegur dia, ada suara Tuhan yang datang. Tapi kali ini pada waktu dia lari, Tuhan tidak berbicara apapun kepada Daud. Bapak Ibu, Daud, kalau boleh saya berkata ya, pengalaman dengan Tuhan pada waktu ini Bapak Ibu tidak menolong dia, belum menolong dia. Saya berkata sama Bapak Ibu, akan ada banyak peristiwa-peristiwa yang akan kita hadapi, dan sepertinya Tuhan pun berdiam diri gitu, belum menolong kita pada titik mungkin seperti Daud ini. Dan bisa jadi Bapak Ibu pada malam hari ini Bapak Ibu sudah menghadapi sebuah tantangan gitu ya, yang membuat Bapak Ibu kewalahan. Paham ya? Membuat Bapak Ibu seperti kepengen lari, sama seperti Daud. Daud lari Bapak Ibu. Orang hebat bisa lari loh Bapak Ibu. Yang mengalahkan Goliat bisa lari. Gitu. Bapak Ibu yang hari ini sedang menghadapi hal yang sama mungkin seperti Daud. Pengalaman tidak bisa tolong gitu ya. Orang tidak bisa tolong. Apapun yang kita punya tidak bisa tolong. Bahkan dalam tanda petik ya, pada saat ini Tuhan pun belum menolong. Belum Bapak Ibu. Di manakah Tuhan gitu? Di manakah Tuhan? Nah, kadang-kadang kita suka bertanya-tanya, Tuhan kok di manakah Engkau? Nah gitu ya. Nah, ayat yang berikut, ayat 2. Ini doa Daud gitu ya. Ayat 2 berkata begini. Daud berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Kemudian dia sambung dengan, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Gitu. Ternyata yang menyerbu, yang menyerang bukan cuma Absalom.
Banyak Bapak Ibu. Dia bilang, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Betapa orang yang bangkit menyerang aku itu banyak. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Menghadapi satu Absalom aja Daud lari gitu ya. Apalagi dengan banyak orang. Absalom bawa banyak orang Bapak Ibu. Makanya saya berkata sama Bapak Ibu, masalah kalau datang tidak sendirian, bukan? Banyak. Yang satu belum selesai, yang satu datang lagi. Banyak sekali gitu. Sepertinya musuh-musuh kita, lawan-lawan kita tidak pernah berhenti datang. Masalah tidak pernah berhenti datang gitu. Banyak-banyak gitu. Sama seperti cerita ini. Kalau saya mau ibaratkan musuh-musuh dari cerita ini adalah masalah-masalah kita, maka saya berkata bahwa saya lebih enak mengaplikasikan saja firman Tuhan supaya pas dengan hidup kita. Masalah yang kau punya Bapak Ibu kadang-kadang bukan cuma satu gitu. Ada orang penyakit yang diderita bukan cuma satu, banyak. Sakit ini gitu, komplikasi gitu. Bukan cuma penyakit, masalah yang datang pun komplikasi gitu. Yang satu belum selesai, satu udah muncul, berurutan dia gitu. Dan sepertinya kok Tuhan ada di mana nggak tolong gitu. Sama seperti doa Daud, dia bilang Tuhan ini musuh saya banyak, orang yang bangkit menyerang aku banyak Bapak Ibu. Bahkan firman Tuhan yang kalau kita baca dalam kitab Samuel itu, firman Tuhan berkata, seluruh orang Israel, seluruh rakyat dan tua-tua Israel itu memihak kepada Absalom. Jadi yang memihak kepada Daud cuma prajurit-prajurit dia itu yang setia sama dia. Tapi seluruh rakyat, seluruh orang Israel, tua-tua daripada orang Israel itu memihak kepada Absalom, meninggalkan Daud. Bisa dibayangkan gak Bapak Ibu sakit hatinya Daud gitu. Sudah selama ini Daud menjadi raja, menolong mereka. Ternyata mereka berkhianat. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Pengkhianatan itu Bapak Ibu itu sangat menyesakkan dada gitu. Sangat menyesakkan dada. Bapak Ibu yang pernah merasakan dikhianati oleh seseorang gitu ya, ditipu oleh seseorang, padahal kita sudah tolong dia, dia tusuk saya dari belakang. Betapa sakit rasa hati gitu, seperti teriris-iris Bapak Ibu. Betul? Jadi masalah itu banyak, musuhnya banyak gitu ya. Kemudian ayat 3 berkata begini, Daud bilang begini sama doa-doa sama Tuhan. Banyak orang berkata tentang aku, kata Daud. Jadi ada orang-orang musuh-musuh dia itu berkata tentang aku gitu. Jadi ada orang mengomong gitu kepada Daud. Nah, apa omongannya, apa perkataannya? Dia berkata begini, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah, Bapak Ibu. Jadi orang-orang ngomong sama Daud, oh baginya sekarang tidak ada pertolongan dari Tuhan, daripada Allah. Gak ada pertolongan, nyatanya dia lari. Kalau dia orang diurapi Tuhan, tidak mungkin dia lari. Kalau dia orang diurapi Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak tolong. Makanya musuh-musuh dia berkata, sekarang baginya tidak ada pertolongan dari Tuhan. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu, pada titik ini Tuhan tidak berbicara apapun. Bahkan seolah-olah Tuhan membiarkan Daud lari. Daud keluar dari Yerusalem, Bapak Ibu, berjalan kaki, dia nyebrang sungai Yordan. Betapa jauhnya itu Bapak Ibu. Sementara dia berjalan dikutuk-kutuki oleh seorang bernama Simei gitu ya. Dikutuk-kutuki, dilempar batu. Oh kamu penumpah darah, kamu begini, kamu dikutuk Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah, itu omongan orang. Nah kalau dia termakan dengan perkataan ini Bapak Ibu, wah bisa kecewa sama Tuhan. Oh iya kenapa ya Tuhan tidak tolong saya ya? Kok kenapa bagi saya tidak ada pertolongan Tuhan ya? Kenapa saya sudah doa kok Tuhan tidak jawab? Persis Bapak Ibu dengan apa yang kita hadapi. Kalau kita tidak kuat imannya Daud, tidak kuat iman, bisa mengiyakan perkataan orang itu. Iya benar juga ya. Jangan-jangan memang Tuhan udah membuang saya gitu. Jangan-jangan memang Tuhan sudah undur dari saya. Jangan-jangan memang Absalom yang dipilih jadi raja sekarang. Itu yang kadang-kala kita alami. Kalau Tuhan belum berbuat mujizat sama kita kan, kadang-kala pikiran kita ataupun hati kita walaupun tidak terucap di mulut kita, tapi kadang-kala pikiran kita iya juga ya. Ini Tuhan tidak tolong saya ya, jangan-jangan Tuhan memang tidak mau tolong saya kali ya gitu. Benar kali ya gitu. Bapak Ibu hati-hati dengan
intimidasi dari iblis, dari setan gitu. Itu musuh kita. Kamu tidak layak untuk ditolong, kamu masalahmu terlalu besar, tidak mungkin jalan keluar. Nah, ini seperti perkataan orang-orang kepada Daud. Baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Nah, iblis suka nanti akan mengintimidasi kita. Emang kamu gak bisa sembuh kok, penyakitmu udah parah, komplikasi, masalahmu udah rumit gitu. Emang kamu gak bisa ditolong, kamu kan banyak buat dosa gitu. Nah, itu akan terngiang-ngiang di pikiran Bapak Ibu. Kamu gak layak emang ditolong. Masalahmu buruk, lihat aja keluargamu udah berantakan begitu. Coba, Bapak Ibu. Itu iblis bisa mengintimidasi. Perkataan musuh-musuh Daud itu bisa menjadi perkataan intimidasi setan, bahkan orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu. Katanya anak Tuhan, mana Tuhan gak tolong gitu. Sama persis di ayat 3 ini. Nah, kita contoh pada Daud, Bapak Ibu. Di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Ini kita lihat perkataan iman Daud lewat doa, lewat nyanyiannya. Karena kalau Mazmur kan nyanyian gitu. Jadi meskipun ada orang berkata tidak ada pertolongan baginya, meskipun mungkin memang dia harus lari dari Yerusalem, meninggalkan istananya, dia harus menyeberang sungai Yordan gitu kata firman Tuhan di 2 Samuel, Bapak Ibu. Meskipun dia harus melangkah, dilempari batu sama orang, dikutuk-kutuki gitu, Bapak Ibu. Meskipun saat itu kalau dia nggak kuat iman, dia bisa runtuh, Bapak Ibu, bisa kecewa sama Tuhan. Tapi kita belajar dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9, Bapak Ibu, ini inti dari apa yang ingin saya bagikan bagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa kok Tuhan tidak tolong saya, kalau Bapak Ibu diintimidasi oleh setan, oleh iblis, bagimu nggak ada pertolongan, gitu, nggak mungkin. Nah, kita belajar di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9, Bapak Ibu. Ini perkataan iman Daud dalam doa-doanya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Harus menguatkan iman. Dia berkata begini, ayat 4, ini yang pertama ya. Dia berkata begini, tapi Engkau Tuhan, ya Bapak Ibu, adalah perisai yang melindungi aku. Ini yang pertama dia berkata. Dia angkat imannya, Bapak Ibu. Dia berdoa dan dia berkata kepada Tuhan. Kalau saya boleh bahasakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, saya mau berkata mungkin kita boleh berkata sama Tuhan, Tuhan betul, memang masalah ini saya tidak mampu hadapi. Tuhan betul, memang saya begitu banyak kesalahan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan, aku tetap percaya. Tapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Mari angkat iman. Meskipun kau belum melihat pertolongan, belum melihat apa-apa dari Tuhan, dari doa-doamu, tapi angkat hatimu, angkat imanmu kepada Tuhan dan berkata kepada Dia, tapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Bapak Ibu, meskipun seolah-olah saya lari dari musuh, tapi tetap Tuhan. Banyak musuh, tapi Engkau adalah perisai. Engkau satu-satunya Tuhan, seperti perisai yang melindungi kehidupanku. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Meskipun Bapak Ibu tidak punya satu orang pun yang menolong Bapak Ibu, tapi ngomong sama Tuhan, Tuhan, Engkau seorang sajalah yang menjadi perisai yang melindungi aku. Ngomong sama Tuhan. Kita gak punya koneksi banyak, kita gak kenal orang banyak, bahkan kita tidak boleh bergantung sama orang. Tetapi sekalipun tidak ada orang yang menolong kita, Bapak Ibu, pastikan bahwa imanmu angkat pada Tuhan dan yakinkan dirimu. Doa sama Tuhan. Tuhan, meskipun tidak ada satu manusia pun yang menolong saya, meskipun, kalaupun, tapi aku tetap percaya Engkau Tuhan sebagai perisai yang melindungi aku. Angkat imanmu kepada Tuhan. Cuma Engkau seorang Tuhan, kata Daud, yang melindungi aku dari musuh-musuh yang banyak itu. Ngomong sama Tuhan, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berkata begini, Engkau Tuhan adalah perisai melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dia beriman kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kemuliaan dan Engkau akan mengangkat kepalaku. Artinya begini, Bapak Ibu, sekarang mungkin kalau saya lari daripada Absalom, kalaupun sekarang saya mungkin lari menyeberang sungai Yordan keluar dari istanaku, mungkin aku dengan kepala tertunduk, malu gitu.
Sementara orang banyak lihat loh, katanya dia orang diurapi Tuhan. Mana? Mungkin kita bisa malu hari ini Bapak Ibu. Tuhan kok nggak tolong? Mungkin kepala kita tertunduk gitu ya. Tapi mari belajar seperti Daud. Haleluya. Dia berkata, Tuhan engkau kemuliaanku dan akan yang mengangkat kepalaku Bapak Ibu. Hari ini engkau bisa tertunduk. Kepala tertunduk, rasa hopeless, rasa tidak berdaya. Mungkin ada rasa malu gitu loh Bapak Ibu. Tapi satu waktu imani Bapak Ibu ini. Engkau Tuhan kemuliaanku. Dan yang akan mengangkat kepalaku dari yang tertunduk tadi itu. Amin Bapak Ibu. Percaya sama Tuhan. Satu waktu Tuhan akan angkat engkau, kepalamu. Engkau tidak akan malu lagi Bapak Ibu. Engkau tidak akan tertunduk selama-lamanya kepalamu itu. Karena Tuhan akan menolong kehidupanmu Bapak Ibu. Bila amin Bapak Ibu. Imani ini Bapak Ibu. Apa yang Tuhan firmankan ini sebuah kisah nyata hidup yang ditulis jadi firman Allah Bapak Ibu. Contoh ini. Satu waktu, one day, kepalaku akan Tuhan angkat. Saya akan bersuka cita melihat pertolongan Tuhan. Memang Tuhan tolong Daud Bapak Ibu. Dia kembali ke istananya. Amin Bapak Ibu. Kemudian dia berkata apa lagi? Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus, dari tempatnya yang kudus. Dia imani. Makanya Bapak Ibu ya, sering-seringlah berseru kepada Tuhan. Karena dia bilang dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Itu kunci imannya, itu kunci kemenangannya. Sering-seringlah berseru kepada Tuhan. Kadangkala ya, dalam tekanan yang begitu kuat, jujur Bapak Ibu, kita harus berteriak, ngomong, berseru. Ini kata dengan nyaring aku berseru. Udah pasti dengan suara yang lantang Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kadangkala kalau kita masuk ke kamar gitu ya, kita berseru, Tuhan tolong saya. Boleh Bapak Ibu. Nyaring, ngomong. Panggil nama Yesus. Dengan nyaring aku berseru. Dan dia percaya bahwa Tuhan menjawab dia dari gunungnya yang kudus Bapak Ibu. Artinya dari tempatnya yang kudus. Dari tahta kemuliaannya Tuhan jawab Bapak Ibu. Karena Daud mengandalkan Tuhan sebagai perisai, maka Tuhan sendiri akan menjawab seruan doa daripada Daud. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sering-sering berseru pada Tuhan. Kita mau teriak sama Tuhan di kamar kah di mana, silakan Bapak Ibu. Tuhan yang melihat hati gitu. Kadang-kala kalau tekanan begitu kuat gitu kan, kita mau teriak sama siapa kecuali sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ayo teriakan masalahmu kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Tolong saya sudah gak kuat. Tuhan tahu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Angkat imanmu. Angkat imanmu Bapak Ibu. Pandang kepada Tuhan. Gitu. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini penting Bapak Ibu. Penting. Dia berkata begini. Aku membaringkan diri. Lalu tidur. Aku bangun. Sebab Tuhan menopang aku. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, dalam tekanan besar seperti itu, dalam pelarian seperti itu, Bapak Ibu, Daud punya iman kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia bisa tidur dengan nyenyak. Jujur Bapak Ibu ya, kadang-kala kita kalau punya masalah, susah tidur, betul? Susah mau tidur. Banyak orang Bapak Ibu mungkin antara Bapak Ibu kalau punya masalah susah tidur, Pak saya ini aduh memikirkan terus masalah-masalah yang ada. Betul Bapak Ibu? Ini masalah seperti nggak selesai. Susah saya tidur nih, gitu. Kalaupun tidur 2 jam kebangun gitu loh. Aduh kepikiran besok lagi menghadapi hal yang sama. Tapi Daud berkata kepada Tuhan dengan imannya Bapak Ibu. Karena dia yakin Tuhan beserta dia. Dia berkata aku membaringkan diri lalu tidur Bapak Ibu. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saya tahu bahwa kalau namanya orang ada masalah gitu ya, sampai di pembaringan mau tidur pun kadang-kadang masih terbawa pikiran dengan masalah itu. Tapi kita belajar sama Daud. Dalam tekanan, dalam stres, kita butuh tidur. Kita butuh istirahat Bapak Ibu. Gitu ya. Semakin kita pikirkan masalah itu pada hari ini gitu, pada malam mau tidur, kan kalau kita pikirkan terus menerus kan gak ada jawaban saat itu juga Bapak Ibu. Betul? Mending kan seperti Daud, tidur aja lah gitu.
Daripada gue pikirin gitu, gue tidur gitu kira-kira. Tapi karena dia bisa tidur, karena imannya dia kepada Tuhan, Bapak Ibu. Imannya dia kepada Tuhan. Kita kadang-kala sebelum tidur ya, ada pikiran datang. Masalah ini tidak akan membuat hidupku hancur kok, udahlah gitu, tidur aja lah gitu. Gitu Bapak Ibu. Memang kita harus memacu diri gitu. Banyak memikirkan firman Tuhan. Imani ini, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah beberapa hari ini gitu ya, kadang-kala tidurnya susah. Tidurnya susah Bapak Ibu. Karena masalah-masalah yang kepikiran terus gitu ya, sampai susah tidur gitu ya. Imani ini Bapak Ibu. Nah, malam hari ini biar bisa tidur dengan tenang, dengan nyenyak. Kenapa? Karena Tuhan yang menopang kehidupan kita. Sudahlah, nggak usah dipikirkan dulu lah malam ini gitu masalahnya. Yesus berkata, kesusahan sehari cukup sehari. Nanti besok lain lagi lah gitu ceritanya. Kalaupun besok masih ada masalah yang sama yang kita hadapi, ya sudah cukupkanlah hari ini gitu. Bersenang-senanglah dengan keluargamu gitu. Daripada memikirkan masalah yang malam ini belum ada jalan keluarnya, mending bermain-main sama keluarga, sama anak gitu kan. Dengan keluarga punya tertawa lah, apalah dibuat di rumah biar bergembira, bersuka cita gitu ya. Makan-makan lah, pakai keluar sebentar gitu Pak Ibu. Jangan dipikirin terus gitu sampai gak bisa tidur. Jangan. Semakin kita pikirin semakin susah untuk tidur Bapak Ibu. Betul? Nah, itu yang berikut. Kemudian yang ketujuh. Ini kita belajar ya dari Daud. Yang pertama, dia angkat imannya, dia berkata, Tuhan engkau perisai melindungi aku. Tuhan, engkaulah kemuliaanku dan engkau akan mengangkat kepalaku gitu ya. Berarti dia percaya satu waktu semua akan Tuhan buat selesai gitu. Kemudian dia berkata, Tuhan engkau menopang aku, maka aku bisa tidur. Itu imannya. Kemudian yang ketujuh, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ini imannya Bapak Ibu. Kau lagi menghadapi masalah gitu ya, ngomong aja kepada masalah, aku tidak takut kepada puluhan ribu masalah yang siap menyerang aku. Kita ganti kata orangnya gitu. Kan sini kan, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Kan lawan kita kadang-kadang bukan orang kan, tidak ada musuh, tapi keadaan, situasi. Ngomong aja, aku tidak takut kepada masalah yang banyak yang menyerang aku, yang menindih hidupku. Itu iman. Gitu. Daud belum berperang, belum. Waktu dia ngomong ini dalam doa, dia belum berperang, nanti berikut. Tapi dia sudah menguatkan. Dia sudah ngomong pakai iman. Aku tidak takut. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita punya banyak kesaksian dengan Tuhan, bukan? Bagaimana Tuhan sudah menolong kemarin-kemarin. Itu jadikanlah penguat iman. Kalau dulu Tuhan tolong, gitu Bapak Ibu. Maka saya percaya hari ini pun Tuhan pasti tolong. Besok Tuhan pasti tolong. Kalau dulu Tuhan sertai, maka besok, hari ini, lusa Tuhan tetap sertai. Bila amin Bapak Ibu. Jangan khawatir, pakai pengalaman juga dengan Tuhan dulu itu. Aku tidak takut karena aku sudah melihat tangan Tuhan menolong aku banyak. Nih Bapak Ibu, ini langkah-langkah supaya kita menang terhadap situasi yang menekan. Mungkin belum ada jawaban, tapi situasi yang menekan kita sudah menang dulu gitu loh. Supaya perasaan kita tidak tertindih terus, tertekan terus, terintimidasi terus. Ini kan perasaan dan pikiran suka tertekan, suka terintimidasi gitu Bapak Ibu. Ini kan susah Bapak Ibu untuk dipatahkan. Nah, pakai firman Tuhan ini Bapak Ibu, belajar. Bapak Ibu bisa baca di rumah gitu ya, Mazmur pasal 3 ini, dan imani Bapak Ibu. Bisa dibayangkan gak Bapak Ibu, Daud dikejar anak kandungnya Bapak Ibu. Bagi kita orang tua ya Bapak Ibu, kita dikejar-kejar sama anak kandung kita. Waduh, seperti apa rasanya Bapak Ibu? Ini hubungan darah Bapak Ibu. Berarti tekanannya begitu berat. Begitu berat. Anak kandung loh Bapak Ibu ini. Tetapi Daud berkata seperti Daud loh Bapak Ibu, aku tidak takut gitu. Kemudian apa? Ayat 8. Kita selesai sedikit lagi ya. Dia berkata bagi dengan iman, dia ngomong, bangkitlah Tuhan. Ini seruan dia tadi itu, dengan nyaring aku berseru. Ternyata isinya ini, dia bilang berkata bagi ayat 8. Isi seruan nyaringnya dia, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Sama kan dengan doa-doa kita kan? Tuhan tolong, sama Bapak Ibu.
Bangkit Tuhan, tolong gitu. Bisa bayangkan nggak dalam seruan kita memohon, bahkan meminta Tuhan, bangkit Tuhan, ayo Tuhan. Bisa Bapak Ibu, ngomong sama Tuhan, tolonglah aku Tuhan, tolonglah masalah ini terlalu banyak gitu. Bangkitlah ya Tuhan, tolonglah aku ya Tuhan, gitu kan. Terus dia berkata begini, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dia yakin satu waktu ketika dia berperang nanti, Tuhan akan mematahkan rahang semua musuhnya dan memusnahkan gigi orang-orang fasik. Kalau bicara gigi itu bicara kekuatan Bapak Ibu. Artinya Tuhan mematahkan kekuatan orang-orang fasik. Gitu. Bapak Ibu. Ini yang kita doa harus sama seperti Daud. Doakanlah Tuhan bangkit, tolonglah aku. Banyak musuh. Kalaupun ada orang, memang ada orang yang memusuhi kita. Memang kita tidak boleh Tuhan patah-patahin dia, Tuhan buat dia hancur. Jangan begitu juga Bapak Ibu ya. Kalau ada orang memang memusuhi kita, memfitnah kita, itu bicara orang gitu ya. Jangan doanya juga Tuhan hancurkan dia, buat dia kecelakaan, Tuhan buat dia bangkrut. Nggak begitu juga doa kita, nggak boleh begitu. Amin Bapak Ibu. Kalau ada orang menjahati kita, sama seperti Daud kan musuh orang gitu ya. Walaupun dia bilang Tuhan Engkau telah memukul rahang gitu. Karena ini dalam bicara peperangan ya memang akan Tuhan pukul rahang. Tapi kalau kita hari ini kan nggak boleh kita berdoa sambil Tuhan patahin ria rahangnya, patahin giginya, Tuhan bikin ompong semua, kan nggak mungkin juga Bapak Ibu. Nggak bisa berdoa begitu. Malah firman Tuhan bilang, Yesus mengajar, berdoalah berkatilah musuhmu, orang yang menganiaya kamu. Itu doa. Urusan nanti Tuhan membalas, urusan Tuhan. Yang penting hati kita bersih. Jadi kalau orang menjahati kita, memfitnah kita, menipu kita, ya kan, menusuk kita dari belakang, jangan doanya seperti orang yang apa ya, ingin membalas dendam banget gitu, pakai tangan Tuhan membalas dendam. Jangan. Tuhan juga nggak bisa kita pakai seperti orang yang jadi pembalas dendamnya kita, nggak mungkin. Berkati saja dia, doakan dia, ucapin namanya gitu ya di hadapan Tuhan, dan Tuhan saya ampuni dia, berkati dia. Soal nanti Tuhan mau berurusan dengan dia, itu soal urusan Tuhan, bukan urusan kita. Yang penting hati kita bersih. Amin Bapak Ibu. Dan terakhir berkata begini, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Bapak Ibu, ini saya bilang tadi, berkat-Mu atas umat-Mu. Ini umat-Mu. Umat yang mana? Itu tadi saya bilang, umat yang datang menyerang dia. Bayangin Bapak Ibu, seluruh orang Israel, seluruh rakyat dan tua-tua orang Israel berpihak kepada Absalom. Tapi Daud berdoa, berkat-Mu atas umat-Mu, atas rakyat itu kan umat Tuhan, orang Israel. Atas seluruh rakyat itu berkat-Mu Tuhan turun. Jadi doanya doa memberi berkat. Tapi dia berkata, dari Tuhan datang pertolongan. Dan saya juga berkata sama Bapak Ibu, masalah yang kau sedang hadapi, sakit penyakit yang mungkin sedang kau derita. Karena ada banyak orang juga berdoa, minta doa untuk sakit penyakit, masalah-masalah yang rumit. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, pakai ayat firman Tuhan ini. Ingat ya, dari Tuhan datang pertolongan. Nanti dari Tuhan datang pertolongan. Amin Bapak Ibu. Dari Tuhan. Tunggu Tuhan. Tunggu waktunya. Biarkan saja Bapak Ibu malam ini tidur nyenyak gitu ya. Dari Tuhan akan datang pertolongan. Pasti akan datang. Amin Bapak Ibu. Nah, oleh itu malam hari ini itu ingin saya bagikan Bapak Ibu. Itu kunci-kunci bagaimana kita mematahkan tekanan, situasi, pikiran, hati Bapak Ibu. Ganti dengan firman Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Berseru. Supaya hatimu jangan terkungkung terus dengan masalah yang ada. Pikiranmu terkungkung terus dengan masalah yang ada. Jangan. Belajar pakai firman Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Dan saya akan berdoa Bapak Ibu semua. Ada yang meminta doa kepada saya untuk supaya ada terhindar dari virus corona gitu ya. Anak yang lagi kuliah, ada juga yang minta doa kepada saya. Minta doa kepada saya untuk usaha-usaha dan pekerjaannya gitu ya. Ya kan? Dokumen-dokumen yang harus diurus, ya kan, IMB, dokumen-dokumen pembelian tanah biar cepat keluar, cepat selesai gitu ya.
pemerintah atau apa yang berkuasa berwenang mengeluarkan dokumen-dokumen ini biar Tuhan jamah, biar cepat, dana-dana, biaya-biaya, biar pajak dan sebagainya gitu ya, biar Tuhan sediakan. Saya percaya kan Tuhan sediakan gitu ya. Ada juga yang berdoa buat keluarganya, suaminya gitu ya, yang sudah berselingkuh gitu ya, dan mereka mau bercerai gitu. Banyak sekali Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang minta doa buat masalah-masalah keuangan, hutang piutang yang banyak Pak gitu kan. Kemudian Bapak Ibu, saya nggak sebutkan nama, tapi Bapak Ibu yang menuliskan doa pasti tahu Bapak Ibu ini saya pastinya gitu ya. Saya nggak sebutkan nama, tapi yang penting saya akan doa menurut apa yang dimintakan gitu ya. Kemudian ada yang doa buat matanya sakit gitu ya, sehingga penglihatan terganggu gitu ya. Dan ada yang berdoa Pak, Jumat ini gitu ya, 17 Juli akan operasi untuk melonggarkan saraf yang kejepit gitu. Nah, saya juga akan berdoa untuk ini. Kemudian ada yang minta doa tentang biar anak mantunya biar percaya Yesus gitu ya, biar mereka semua bertobat dari dosa-dosa gitu kan, masih suka minum minuman keras. Nah, saya berdoa buat pertobatan gitu ya, anak dan mantunya. Kemudian juga ada yang berdoa minta doa buat anaknya yang kena kanker serviks gitu ya, sehingga pendarahan terus menerus gitu ya, dan mungkin mau berobat ke Jakarta dari jauh, dari Papua gitu ya, berobat. Kalau Bapak Ibu ini yang menonton gitu ya, dari Papua gitu ya, anaknya mau diterbangkan ke Jakarta biar semua berjalan dengan lancar. Kemudian ada juga yang meminta doa untuk keluarganya, buat dirinya, kekuatan rohani dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada juga yang mau berdoa, minta doa buat usaha keluarga. Dia mau bikin usaha buka kolam lele jumbo. Pokoknya usaha apa aja Bapak Ibu yang punya usaha gitu ya, usaha lele kah, usaha ikan apa kah gitu ya. Jadi ada yang berdoa buat kolam, buat kolam untuk usaha lele jumbo ya. Kiranya Tuhan mencukupkan biayanya gitu. Dan saya percaya Bapak Ibu yang menonton juga banyak masalahnya, banyak urusannya gitu ya. Saya akan juga berdoa Bapak Ibu, tapi nanti saya berdoa khusus untuk yang memasukkan formulir doa ini atau pesan-pesan doa. Ingat, saya mendoakan ini Bapak Ibu bukan hanya di live seperti malam ini ya kan, Senin dan Kamis kan live gitu ya. Saya akan buat terus Bapak Ibu doanya, kemudian di doa pagi nanti doa pagi, doa pribadi saya gitu ya, kemudian doa puasa saya juga akan berdoa tumpang tangan di atas lembar-lembar kertas ini. Jadi Bapak Ibu ini diberkati oleh Tuhan. Saya juga minta Bapak Ibu juga berdoa gitu, jangan minta doa Bapak Ibu nggak berdoa gitu ya. Bapak Ibu berdoa juga gitu ya. Dan saya percaya makin banyak kita berdoa, makin kita akan melihat jalan keluar daripada Tuhan. Baik, yang pertama saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sakit gitu ya. Baik yang menuliskan formulir ini, yang sakit, maupun Bapak Ibu yang di rumah yang sakit. Sakit apa aja lah. Ada mungkin sakit ginjal gitu ya, sakit jantung, tekanan darah tinggi, lambung, mah gitu ya. Ada liver, ada usus atau usus buntu atau apalah gitu ya. Ada penyakit-penyakit di bagian wajah, mata, hidung, telinga, di ada telinga, dan macam-macam sakit penyakitnya Bapak Ibu ya. Ada kanker dengan macam-macam. Saya berdoa juga buat yang minta doa buat ada yang sakit kanker serviks, ada yang sakit mata gitu ya. Ada yang mau operasi untuk melonggarkan saraf yang kejepit gitu ya, dan sakit-sakit yang lain Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang sakit juga saya akan berdoa juga. Jadi taruh tangan di bagian yang sakit gitu ya. Bapak Ibu yang sakit di bagian mana saja, satu tangan diarahkan ke layar, kita berdoa bersama-sama. Karena saya percaya firman Tuhan berkata kalau orang yang sakit engkau datang mendoakan pakai minyak dan tumpang tangan gitu ya. Karena kita berjauhan tidak mungkin saya pakai minyak gitu ya. Jadi tumpang tangan saja. Bapak Ibu taruh tangan di layar, satu tangan ditaruh di bagian tubuh yang sakit, dan saya berdoa lebih dahulu untuk formulir doa ini Bapak Ibu. Kemudian baru saya berdoa buat Bapak Ibu. Ini doa pertama untuk sakit penyakit gitu ya. Kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi mereka yang menuliskan permohonan doa. Ada yang sakit, anaknya sakit kanker serviks ya Tuhan, pendarahan terus menerus. Ada yang berdoa buat sakit pada bagian matanya Tuhan, sehingga mengganggu penglihatannya. Ada yang berdoa ya Tuhan, meminta bahwa dia akan operasi untuk melonggarkan saraf yang kejepit hari Jumat ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang hamba sebutkan ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus,
Biar sakit kanker serviks Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Pendarahan dihentikan dalam nama Yesus. Sakit mata juga Tuhan, sehingga mengganggu penglihatan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tangan Tuhan, tangan Tuhan yang menyembuhkan. Ada juga yang akan dioperasi hari Jumat ini Tuhan, untuk melonggarkan saraf yang kejepit. Hamba juga berdoa dalam nama Yesus, mujizat boleh terjadi. Kalaupun operasi ini akan berlangsung Tuhan, hamba doa operasi ini akan berjalan dengan lancar, sehingga pemulihan Tuhan turun dalam kehidupannya. Hamba juga berdoa bagi umat-umat-Mu ya Tuhan, yang mungkin sedang menyaksikan ini sedang sakit, dan mereka menumpangkan tangan di bagian yang sakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, disembuhkan Tuhan, disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan menjamah hidupmu, menyembuhkan sakit penyakitmu oleh bilur darah Yesus. Disembuhkan semuanya. Hamba angkat sakit penyakit dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih Roh Kudus. Oh, haleluya. Biar kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupanmu. Percayalah bahwa kuasa Tuhan Yesus sanggup untuk memulihkan, untuk menyembuhkan sakit penyakitmu. Tuhan Yesus kita Tuhan penyembuh. Dia Yehova Rafa, Dia akan menyembuhkan kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa Tuhan, memberkati, bahkan Tuhan kesembuhan terjadi sesuai dengan iman kami, maka itu akan terjadi pada kami. Dalam nama Yesus, semua sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kan saya berdoa sekarang buat keuangan Bapak Ibu yang keuangan ya, pekerjaan ya kan, hutang piutang, yang mau buka usaha. Tadi saya bilang ada yang mau usaha lele jumbo. Bapak Ibu juga yang mungkin mau buka usaha gitu ya, usaha apa saja, atau pekerjaan, keuangan keluarga biar stabil gitu ya. Kemudian usaha-usaha penjualan tanah kah, usaha properti kah, kerja di kantor kah, kerja di pabrik kah, kerja di mana saja. Ya Bapak Ibu yang bekerja, yang punya masalah dalam pekerjaan, keuangan, nah, ini saya akan berdoa untuk itu. Karena itu Bapak Ibu juga boleh taruh tangan di dada, taruh tangan diarahkan ke layar, dan saya akan berdoa. Terlebih dahulu saya akan berdoa buat formulir doa ini, kemudian saya berdoa Bapak Ibu semua gitu ya. Khusus untuk keuangan, pekerjaan, hutang piutang gitu ya, dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa bagi umat-umat-Mu, mereka yang bergumul ya Tuhan, untuk masalah-masalah keuangan mereka, hutang piutang yang sulit mereka bayar ya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan stabilkan keuangan umat-umat-Mu ini. Hutang piutang dapat terbayar karena Tuhan yang membukakan jalannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka membuka usaha Tuhan. Ada yang membuka usaha untuk usaha kolam untuk lele jumbo Tuhan. Hamba berdoa diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada usaha Tuhan Yesus untuk pengurusan dokumen-dokumen, penjualan tanah, biaya-biaya untuk pajak, biaya-biaya untuk sertifikat dokumen-dokumen IMB Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyediakan semua biaya-biaya, sehingga usaha-usaha daripada umat-Mu ini Tuhan berjalan dengan lancar. Sertailah dengan berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba percaya semua berkat Tuhan. Mereka yang menonton hamba, yang melihat hamba ini, hamba ucapkan berkat, keuangan mereka stabil. Tuhan berkati keluarga dengan keuangan Tuhan dalam nama Yesus. Pekerjaan apapun yang dimiliki oleh umat-umat-Mu, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Diberkatilah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena saya berdoa buat Bapak Ibu yang buat keluarga ya, buat kerohanian gitu kan, buat pertobatan, buat iman boleh bertumbuh gitu ya, buat pasangan hidup. Ada yang mungkin berdoa, Pak, perlu jodoh gitu ya. Dia belum menikah, udah umuran, ingin jodoh, ingin pasangan hidup gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang mungkin mau jodoh gitu, pasangan hidup gitu ya. Ini khusus bagi yang jomblo-jomblo Bapak Ibu, yang janda-janda, yang duda-duda Bapak Ibu, yang sudah menikah nggak perlu angkat tangan gitu ya. Pokoknya ini khusus buat yang belum menikah ya. Kalau saya sebut yang duda-duda, janda-janda yang mau nikah lagi gitu ya, jomblo-jomblo. Nah, amin-aminkan saja yang itu, yang lain jangan amin-amin gitu ya. Saya berdoa buat itu ya, buat kerohanian, pertobatan ya kan. Ada yang mau lepas dari dosa, ada yang mau butuh pasangan hidup. Nah, nanti saya akan berdoa bergiliran untuk itu.
Bapak Ibu yang berdoa untuk itu gitu ya. Mari taruh tangan di dada, satu tangan diarahkan di layar, satu tangan diarahkan di dada Bapak Ibu. Kita berdoa bersama. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa bagi kawan-kawan semua secara pribadi ya Tuhan. Mereka ingin bertumbuh dalam kerohanian. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Mereka bertumbuh dalam Tuhan, pertumbuhan iman. Mereka menjadi dewasa dalam Tuhan. Roh Kudus urapi dalam nama Yesus. Urapi umat-umat-Mu. Mereka yang betul-betul mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh. Mereka mau betul-betul hidup kudus Tuhan. Berkati dan urapi. Tuhan melihat hati mereka yang rindu untuk hidup dekat Tuhan. Maka Tuhan sempurnakan tekad dan kerinduan itu Tuhan. Dalam nama Yesus. Sehingga pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani terjadi bagi setiap pribadi, setiap keluarga. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih mereka mau sungguh-sungguh Tuhan dalam Engkau. Hamba juga berdoa bagi mereka yang mau bertobat Tuhan. Yang mau melepaskan diri dari dosa-dosa tertentu yang selama ini mengikat kehidupan mereka Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lepaskan dari semua kebiasaan buruk, semua dosa-dosa, minum mabuk, perselingkuhan Tuhan, hal-hal yang kenajisan, pornografi, percabulan ya Tuhan, amarah, segala kekasaran dalam rumah tangga Tuhan, segala pemberontakan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus dilepaskan oleh Tuhan. Mereka mau bertobat dari judi Tuhan dalam nama Yesus. Segala dosa-dosa apapun ya Tuhan, jenis-jenis dosa dan kejahatan, mereka ingin bertobat. Hamba berdoa dilepaskan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan yang melepaskan, darah Yesus yang melepaskan mereka semua dari segala dosa-dosa mereka Tuhan. Mereka ingin bertobat, Tuhan pulihkan. Dan Tuhan mendengar segala seruan pertobatan mereka. Mereka minta ampun di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang minta ampun di hadapan Tuhan karena ada dosa-dosa. Mari cepat-cepat minta ampun Bapak Ibu. Doa sekarang di tempat Bapak Ibu. Kalau ada dosa Bapak Ibu buat, minta ampun sekarang. Doa sama Tuhan. Doa sama Tuhan. Karena saya percaya Tuhan bersama saya, Tuhan bersama Bapak Ibu. Doa sama Tuhan. Ada dosa-dosa tertentu yang Bapak Ibu buat gitu. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada kekacauan-kekacauan tertentu karena akibat dosa Bapak Ibu. Minta ampun sama Tuhan. Ada rumah tangga yang bentrok karena ada dosa-dosa tertentu. Minta ampun sama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu doa sendiri di rumah, sebutkan dosa-dosa Bapak Ibu. Dan biarlah Tuhan yang mengampuninya. Darah Yesus menguduskan Bapak Ibu. Doa Bapak Ibu, doa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau mendengarkan doa-doa dari umat-umat-Mu. Engkau mendengarkan seruan pertobatan mereka Tuhan. Pulihkan. Beri hati yang tenang, beri hati yang damai. Beri hati yang sukacita, beri hati yang diterima oleh Tuhan. Oleh darah Yesus, hidupmu disucikan, dikuduskan. Dan jangan berbuat dosa-dosa itu lagi. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa, memberkati bagi mereka yang ingin punya pasangan hidup. Mereka yang memang selama ini belum menikah. Atau mereka yang duda, yang janda, yang ingin menikah kembali. Kepengen menikah punya pasangan hidup kembali. Hamba berdoa Tuhan berkati. Biar jodoh dari Tuhan, pasangan dari hidup dari Tuhan, Tuhan beri. Baik mereka yang memang ingin menikah, belum pernah menikah, dan nama Yesus Tuhan sertai, Tuhan berkati. Mereka yang duda, mereka yang janda ya Tuhan karena kematian daripada pasangannya. Hamba juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati. Tuhan sediakan yang terbaik Tuhan, pasangan hidup kembali yang terbaik. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati. Dan Tuhan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa untuk semua yang menyaksikan hamba pada malam hari ini Tuhan. Maupun mereka yang akan menerima video rekaman ini, live ini ya Tuhan. Mereka akan terima besok, mereka akan terima kapan saja. Hamba berdoa khusus bagi mereka yang menyaksikan hamba-Mu ini. Mari arahkan tangan-Mu. Saya ingin memberkati semua Bapak Ibu. Arahkan tangan-Mu di layar. Saya ingin berkati semua Bapak Ibu semua. Tuhan hamba berdoa, Engkau melihat tangan-tangan yang diarahkan kepada Tuhan. Oh haleluya. Diurapi, dikuduskan. Diurapi, dikuduskan. Diberkati, disehatkan, dikuatkan, dilindungi dari virus corona, dijauhkan dari sakit penyakit. Di dalam nama Yesus,
Darah Yesus bungkus hidupmu, bungkus keluargamu, bungkus anak-anakmu, bungkus istri, bungkus suami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Membungkus pekerjaanmu, membungkus semuanya. Tuhan melindungi dan menjaga engkau. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bila berkat Tuhan ini turun dalam kehidupanmu, diberkatilah, diberkatilah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Kalau kita berdoa itu seperti ada apa ya? Ada sesuatu yang terjadi dalam roh gitu. Kita berdoa berseru kepada Yesus seperti ada sesuatu kebangunan rohani yang Tuhan beri gitu. Yang kita bisa rasa gitu. Amin ya Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Dan tolong dibagikan. Bapak Ibu kan bisa, ada yang bisa nonton bersama. Dari tadi mungkin sudah bagikan nonton bersama. Tapi kalau yang belum, Bapak bisa bagikan saja videonya ke teman-teman Bapak Ibu gitu ya. Bisa di bless sehingga banyak orang yang mendapatkan video rekaman ini. Pokoknya seberapapun yang nonton, saya percaya seberapapun yang nonton itu juga akan dijamah oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Dan hari ini ada apa? Ini hari Senin ya. Nanti saya akan siaran langsung lagi hari Kamis malam Bapak Ibu. Dan jangan lupa besok saya masih doa pagi. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Jadi 4 hari saya akan doa pagi Bapak Ibu jam 5 pagi gitu ya. Saya live dari rumah. Formatnya berbeda tentu, tidak seperti malam ini. Besok pagi jam 5 ya kan. Kita dengar lagu, saya main gitar gitu, kita puji-pujian, kita baca firman Tuhan, saya sharing, kemudian saya berdoa buat Bapak Ibu. Oleh karena itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, mungkin sampai Kamis dulu gitu ya. Kalau ada mau Jumat nanti saya akan umumkan gitu ya. Pokoknya Senin, Selasa, Rabu, Kamis 2 pagi setiap hari jam 5 pagi. Kemudian hari Senin dan hari Kamis live seperti malam hari ini jam 8 malam. Bapak Ibu yang masih mempunyai doa-doa, tulislah di pesan masuk saya, di messenger saya, di nomor WhatsApp saya yang ada di fanpage ini. Bisa Bapak Ibu bisa minta doa. Kalaupun bukan Bapak Ibu yang perlu, mungkin Bapak Ibu mau doakan saudara Bapak Ibu atau siapalah, tuliskan saja gitu ya. Tidak usah malu karena saya tidak akan sebutkan nama, tapi saya pasti akan menyebutkan apa yang dimintakan gitu ya. Ini privacy kalau nama gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Pokoknya semua lembar doa ini saya akan doakan di setiap live, di doa-doa pribadi saya, di doa puasa saya Bapak Ibu. Jadi paling tidak saya selalu berkata ada satu orang di dunia ini yang mendoakan masalah Bapak Ibu kepada Tuhan gitu ya. Sebelum Bapak Ibu berdoa, ada saya yang berdoa bukan untuk kesombongan Bapak Ibu, tapi semua untuk kemuliaan kehormatan nama Tuhan Yesus. Bilang amin. Belum kuat, sekali lagi bilang amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu hari Kamis, sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.